Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya kalian? Pasti baik kan? Nah, kenalin, nama aku Nindya Widoretno dari jurusan Teknik Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, saat ini aku ingin berbicara mengenai agroindustri, yang mana agroindustri memiliki kaitan sangat erat dengan jurusan yang aku pilih saat ini, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran apa itu agroindustri, apa itu perkembangan agroindustri, apa itu agroindustri unggulan yang dimiliki Indonesia, simak baik-baik videonya, jangan di skip, dan juga jangan lupa di like, share, and comment videonya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang agroindustri di Indonesia nih teman-teman, nih aku jelasin apa sih agroindustri dari beberapa sumber yang telah aku peroleh. Agroindustri secara umum merupakan suatu kegiatan di mana kita memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan bakunya. Kemudian kita merancang, terus menyediakan peralatan dan jasa untuk kegiatan tersebut nih teman-teman. Nah, pengertian agroindustri pertama kali itu dicetus oleh siapa sih? Nah, agroindustri memiliki pengertian yang pertama kali dicetus dan diartikan oleh Austin pada tahun 1981, di mana saat itu Austin mengartikan bahwa agroindustri itu merupakan suatu perusahaan yang memproses bahan baku nabati atau bahan baku berasal dari tumbuhan dan bahan baku hewani, bahan baku yang berasal dari hewan misalnya kambing, sapi, ataupun ayam. Nah, kemudian agroindustri juga melakukan prosesnya menggunakan pengubahan serta pengawetan dengan perlakuan fisik dan kimiawi dengan penyimpanan serta pengemasan dan distribusinya nih teman-teman. Nah, produk agroindustri yang diolah ataupun diproses dapat berupa suatu produk akhir yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh konsumen, atau dapat berupa bahan baku yang nantinya konsumen itu akan mengolah lagi ataupun menjadikan lagi bahan tersebut untuk menjadi suatu usaha lagi. Nah, pada pengolahannya agroindustri ini mencakup beberapa bagian yang kompleks. Pertama kali, sejak proses adanya bahan pertanian primer industri, kemudian menjadi bahan pengolahan ataupun transformasi sampai kepada tahap di mana proses tersebut atau produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia, teman-teman. Nah, sedangkan menurut pakar sosial ekonomi agroindustri merupakan pengolahan hasil pertanian dengan adanya 5 subsistem agribisnis yang dapat disepakati, yaitu pertama, subsistem penyediaan sarana produksi, peralatan, usaha tani, pengolahan tani, hasil tani, pemasaran, sarana dan pembinaan. Agroindustri pun memiliki banyak cakupan ya teman-teman. Nah, cakupan yang dimiliki agroindustri yaitu pada pengolahan hasil pertanian, kemudian pengolahan peralatan dan mesin pertanian, kemudian industri jasa sektor pertanian. Dengan pertanian itu tuh tetap menjadi pusat titik tumpunya nih teman-teman. Karena agroindustri juga merupakan suatu pemanfaatan bahan pertanian. Nah, kemudian agroindustri juga merupakan sebuah perusahaan ataupun agen dan institusi yang menyediakan segala kebutuhan pertanian nih teman-teman, dengan mengambil komoditas dari pertanian untuk didistribusikan dan diolah untuk diserahkan kepada konsumen. Nah, setelah penjelasan panjang dan lebar dari aku, semoga kalian paham ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian agroindustri secara umum dari beberapa pakar, kita sebagai generasi milenial di mana kita memiliki kewajiban untuk meneruskan generasi terlebih dahulu dalam menyumbangkan aspirasi inovasi bagi agroindustri di Indonesia. Kita tuh harus mengetahui nih teman-teman, berapa sih perkembangan agroindustri yang ada di Indonesia. Nah,
agroindustri ada di Indonesia tuh memiliki peran sangat penting loh teman-teman di bidang ekonomi. Karena pada saat kondisi Indonesia krisis moneter, salah satunya pada peristiwa pada tahun 1998 di mana terdapat peristiwa saat itu Indonesia sangat mengalami krisis ekonomi moneter, teman-teman. Nah, agroindustri itu mampu mengangkat dan mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia kala itu. Karena aktivitas ekonomi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian kelompok agroindustri juga membantu pertumbuhan nasional dengan cara memproses seperti industri kelapa sawit, pengolahan ubi kayu, atau industri pengolahan ikan. Nah, kelompok tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional karena pada saat itu kelompok agroindustri tidak menggunakan dan tidak bergantung sama sekali dengan bahan baku impor nih teman-teman, dan juga dapat membaca mana sih peluang pasar yang besar terhadap agroindustri saat itu. Namun pada era modern sekarang ini, perkembangan agroindustri di Indonesia semakin menurun dan kalah dengan perkembangan agroindustri di negara tetangga, misalnya seperti negara Thailand, negara Vietnam. Nah, sangat disayangkan kan teman-teman, padahal Indonesia itu merupakan sebuah negara agraris di mana lahan pertaniannya sangat besar, di mana setiap apapun yang ditumbuhkan di Indonesia itu dapat berbuah, dapat membuahkan hasil yang sangat bagus teman-teman daripada negara tetangga. Nah, padahal sebagai mahasiswa kita ditugaskan untuk mencari dan juga ikut memberikan dampak positif terhadap agroindustri di Indonesia. Kemudian, meskipun agroindustri di negara Indonesia tertinggal, namun kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh putus semangat nih teman-teman. Karena sebagai generasi milenial kita dapat menyumbangkan dan mengembangkan agroindustri di Indonesia dengan memanfaatkan lahan pertanian yang sangat luas ini. Nah teman-teman, yuk sejenak lupakan tentang masalah agroindustri, ketertinggalan agroindustri di Indonesia dengan negara tetangga. Waktunya sekarang kita meninjau dan melihat agroindustri unggul yang ada di Indonesia nih teman-teman. Karena ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Nah, sebenarnya ada banyak sekali sih agroindustri unggul yang ada di Indonesia. Misalnya coklat atau kakao. Coklat atau kakao merupakan hasil pertanian yang memiliki kualitas nomor 1 di dunia loh teman-teman. Namun masih adanya keterbatasan SDM yang mengakibatkan coklat itu tidak dapat berkembang baik dan tidak dapat mengungguli coklat-coklat yang ada di negara seperti negara Swiss. Namun beberapa produsen di Indonesia mengakali tersebut dengan membuat seperti olahan misalnya coklat mango yang berada di Jogja ataupun cocodot yang berada di Garut. Nah, tapi teman-teman dapat kalian ketahui bahwa agroindustri di Indonesia itu tidak hanya bergerak di bidang pangan saja. Agroindustri di Indonesia itu pun bergerak pada mengudara dan menjadi produk target unggulan terbaik se-Asia. Apa itu produknya teman-teman? Nah, benar sekali, Pusri. Nah, Pusri merupakan sebuah perusahaan di mana memanfaatkan agroindustri di bidang pupuk ini teman-teman. Namun mereka itu memiliki kualitas dan selalu mengembangkan kualitas dan juga kuantitas para pegawainya, SDM-nya, kemudian juga hasilnya nih teman-teman. Sehingga produk tersebut itu dapat bersaing dengan produk-produk pupuk lain yang berada di negara Asia dan menjadikan Pusri satu-satunya produk unggulan yang ada di Asia. Nah, dari kondisi tersebut sebagai generasi muda akan memberikan banyak manfaat kan teman-teman, dan juga kita langsung dapat pencerahan gitu. Nah, oke, sekarang sekian dari video aku dan pesan buat aku untuk kalian, yaitu sebagai generasi muda kita harus selalu semangat, jangan pantang menyerah. Kita juga meskipun di tengah pandemi COVID seperti ini, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan
dengan tidak lupa meminum vitamin C, memakan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, jauhi makan makanan instan ya teman-teman. Supaya kita menjadi generasi muda yang sehat, generasi muda yang kuat. Dimana ketika generasi muda sehat, generasi muda kuat, maka akan menjadikan Indonesia hebat, Indonesia kuat. Nah, akhir kata dari aku ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.